Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Dharma Firdaus dengan NIM 24615141 dari kelas TI 3B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah web bersama yang sudah dikerjakan selama beberapa minggu lalu. Baik, kita langsung saja. Pertama, di sini kita menggunakan XAMPP, yaitu bahasa MySQL sebagai database-nya. Pertama masuk ke database dulu. Di sini database-nya ada 11 kalau tidak salah ini. Yang pertama di sini ada data barang. Yang kedua di sini ada detail belinya, ada detail jual, ada harganya, harga dari barang. Kemudian ada history detail penjualannya. Kemudian ada history penjualan, ada images-nya buat nyimpan foto nanti. Terus di sini ada news-nya buat nyimpan berita-berita. Di sini ada pembeliannya, ada database penjualannya. Kemudian ada database stok juga, stok dari barangnya. Kemudian di sini ada usernya, yaitu dengan format ID, avatar, user, password, autentikasi, yaitu dengan role-nya. Terus ada timestamp-nya, ada keterangan dia sebagai apa, dan juga ada aktif dan flag-nya. Ini sudah sesuai dengan pembelajaran minggu-minggu lalu. Dan di sini ada video yang mana kita bisa menyimpan video nanti di websitenya. Oke. Sini ada kodenya, sudah saya pisah beberapa folder, yaitu ada folder aset, ada folder CSS-nya. Aset di sini untuk cek login, cek register, koneksi, dan logout-nya. Di sini ada index.php, ada main.php. Sini ada pages juga buat di bagian halaman-halamannya, misalnya manage user, manage news, manage pembelian, manage video, data barang, dan lain-lainnya. Sini ada CSS-nya, ada style-nya juga. Terus ada img di mana tempat kita nyimpan foto yang buat dipakai. Contohnya di sini adalah di index.php kita menggunakan foto img chibi4.jpg, itu ada di dalam sini nih dia fotonya, yang mana nanti akan tertampil pada bagian login. Oke. Langsung kita masuk ke websitenya. Oke, ini tampilan awal dari websitenya. Mana selamat datang web 3B, kita login. Kemudian kita pilih role yang mana yang mau kita login dulu. Misal admin. Oke, maka akan masuk ke dashboard dari admin. Dashboard dari admin seperti ini, dengan logo di samping sini, ada PT-nya, ada jalannya. Nah, sini ada video yang diputar sebagai tampilan awal untuk mempercantik. Di sini ada bagian profile. Sini ada bagian profilnya. Sini ada bagian galerinya. Sini ada bagian newsnya. Kemudian di sini ada beberapa fitur atau tombol yang bisa kita interaksikan. Yang pertama ada profile. Sini akan memberitahu username-nya, password-nya, level access-nya, dan timestamp login-nya dia. Di sini juga bisa kita edit. Sini kita bisa mengganti fotonya langsung dari sini, dan kita bisa mengganti namanya langsung. Seperti itu. Dan di sini ada galerinya, kita bisa pindah juga, bisa ganti. Oke.
Selanjutnya kita masuk aja ke manajemen user dulu, dan di sini karena dia role-nya sebagai admin, dia bisa melihat user-user yang login siapa aja. Di sini ada programmer, ada gudang, ada 2 admin di sini. Oke. Ini bisa kita edit, bisa kita hapus, bisa kita aktifkan juga. Kalau edit seperti ini, kita bisa langsung mengganti passwordnya di sini. Role-nya juga bisa langsung kita ganti. File, foto, avatar, dan keterangannya dia itu sebagai apa bisa kita ganti di sini. Kalau mau tambah juga bisa. Misal saya di sini tambah Ciko deh. Ini passwordnya 1 2 3 4. Dia misal sebagai gudang. Nah, di sini gudang. Nah, kita submit, maka akan muncul di tampilan di sini Ciko profilnya dengan role gudang, timestampnya segini, dan keterangannya sebagai gudang juga. Kemudian di sini ada manajemen galeri. Kalau di video, kita bisa mengedit video-video yang ada di sini atau menghapus video-video yang ada di sini. Kalau mau tambah juga bisa, sama seperti yang tadi cara tambahnya. Tinggal masukin link YouTube-nya, kemudian judul dari YouTube-nya, atau mau ganti judulnya sendiri juga bisa, bebas. Di sini saya masukin 3 video. Yang video 1 ini, video 2 ini, video 3 ini bisa kita edit dan juga bisa kita hapus. Images yang seperti di sini, dia buat tampilan di sininya. Ini bisa kita edit, yang tinggal kita foto dan juga tinggal cari keterangan tulis keterangannya saja, sama seperti membuat video tadi. Untuk berita di sini bisa sama, kita bisa hapus dan juga bisa edit di sini. Nah, kita tulis tanggal berapa beritanya itu ada, dan jenis beritanya itu apa, isi beritanya itu seperti apa, dan juga sumbernya itu dari mana. Sini saya sudah kasih contoh di sini. Oke. Misalnya kita submit, data berhasil berbarui seperti itu. Dan ini bisa kita klik. Kalau diklik akan seperti ini. Ini tampilan untuk newsnya. Kalau misalnya kita klik video di sini, apakah masuk ke YouTube? Coba kita klik. Halo, saya dan bisa diputar. Dan ini adalah Stygian Onslaught patch Luna 1. Dan videonya bisa diputar. Kalau di foto tidak bisa. Oke, langsung kita masuk ke laporan. Laporan di sini ada data barang, ada stok, ada harga barang, ada penjualan, ada detail penjualan, ada pembelian, dan ada detail pembelian. Untuk data barang seperti ini, dia langsung untuk sistem print gitu. Sini ada tanda tangan untuk pembeli dan penjualnya. Sini ada kode, nama barang, satuan harga jual, dan stok. Ini bisa kita ubah, cuman untuk kode tidak bisa diubah. Untuk stok juga sama, dia tampilannya seperti ini. Dan untuk harga barang juga seperti ini. Hampir mirip semua sih. Penjualan juga sama, ada tanda tangannya di bawah, cuma beda paling kolom dan ininya aja, barisnya aja. Detail penjualan, sini ada pembelian, ini total pembelian berapa, tanggal berapa. Sini juga ada detail pembeliannya. Ini kalau tadi itu tidak terlalu detail, di sini detailnya akan dijabarkan. Untuk admin sampai di sini aja. Ini kita bisa log langsung, misal di sini kita logout, login lagi dengan role programmer misalnya. Oke.
tampilannya sama seperti admin. Dan di sini ada master data bagian ini. Di bagian interaktifnya agak sedikit berbeda. Ada penjualan dan ada pembelian. Dia bisa buat nota, dia bisa buat transaksi pembelian, dan di sini laporan juga ada. Di sini ada master datanya juga, data barangnya apa, set harganya apa. Ini bisa kita edit. Sini untuk kode tidak bisa diubah. Saya bisa edit misalnya harganya sekian. Misalnya simpan juga bisa. Sini ada stok misalnya di sini. Ini jumlahnya. Bisa kita print juga di sini. Kayak gini. Untuk laporannya. Dan di sini manage-nya sama, bisa kita edit dan bisa kita hapus juga. Ini profilnya sama saja, hampir mirip dengan yang admin tadi, cuman bedanya dia bisa mengedit-edit di bagian master datanya ini. Selanjutnya kita tes di gudang. Gudang itu gudang 111. Oke, ini adalah menu bagian gudang yang mana sangat berbeda daripada dua role yang tadi, dimana dia hanya bisa mengklik interaktif tombolnya hanya untuk profile, home, dan juga master datanya saja. Berbeda dengan programmer yang bisa semuanya, dan admin yang mengecualikan master data, dan di sini hanya ada master data saja. Sini dia juga bisa mengeditnya dan juga bisa menyetok. Ini bisa ditambah. Bisa di sini TK 005 misalnya. Sebenarnya aja sih, nggak mesti TK juga, misal 06 juga bisa. Nama barangnya misalkan HP Asus misal, satuan unit, submit, dan akan muncul di sini 06. Dan kalau kita edit, dan di sini ada keterangan kode tidak dapat diubah. Kalau mau edit langsung di sini juga bisa, misal di stop. Nah, ini kodenya bisa kita ubah di sini. Oke, untuk tampilan seperti itu, kita masuk ke kode. Ini ada indeks, yang dimana ini ada bagian CSS-nya juga. Kita menggunakan Bootstrap untuk CSS-nya, tampilannya. Di sini ada HTML-nya juga, dan menggunakan bahasa native PHP native. Dan di sini ada link untuk Bootstrap-nya, dan di sini ada pakai JS juga untuk Bootstrap. Jadi di sini ada stylenya untuk bagian CSS-nya, warnanya, dan tinggi dan lebarnya. Di sini ada pixel, berapa pixel. Di sini ada berapa persen juga. Kemudian di bawahnya itu ada setting nih untuk bagian tampilan bodinya. Settingnya di sini kelihatan. Ini untuk kelasnya. Sini untuk mengganti avatarnya. Bagian atas tadi yang foto. Ini untuk bagian loginnya, bagian sini. Yang tampilannya tuh ada di kan ada di sini. Nih dia.
ada loadingnya juga. Dan di sini nyimpan di bagian foto-fotonya. Ini untuk videonya tadi ada disimpan di sini. Nih, bagian video untuk menampilkannya. Kemudian di sini ada main.php. Ini untuk sessionnya, untuk memilih-milih yang mana dulu dimulai. Kan langsung masuk ke bagian tampilan awal sini, itu mulainya dari main.php. Nah, di awal langsung muncul ke sini itu karena main.php nya. Dia langsung masuk ke session startnya dulu di sini. Oke. Sini ada sessionnya juga. Di sini juga masih pakai Bootstrap. Ini ada bagian tampilannya tadi yang di bagian sini. Ini untuk logo, ini untuk fixnya, untuk roundednya, ini untuk tampilan atasnya tadi, bawah. Oke. Dan di sini ada bagian assets juga. Cek login. Untuk loginnya di sini ada authentic, ada role-nya, ada usernya, ada passwordnya untuk koneksinya. Dia manggil koneksi PHP juga. Sini, ini adalah untuk mengkoneksikan database dengan websitenya. Sini database yang saya gunakan ada di sini, yang mana dia memanggil source name, username, password, dan database-nya juga. Dan di sini ada tampil kode untuk logout-nya. Sini ada session destroy, dan ini adalah untuk penampilan pesannya. Di sini untuk menghapus semua variabel sessionnya juga. Oke. Tampilan di sininya. Ini database-nya sampai sini, sampai di sebelah saja. Mungkin itu dulu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, dan bila ada kata yang salah terucap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.